Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhaba annal hadzana inna rabbana ghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang mudah-mudahan menghilangkan duka cita dari kami, karena sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Baik rekan-rekan yang saya banggakan, kita masuk ke pertemuan ke-7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perhitungan bagi hasil dalam pengumpulan dana. Dana yang telah dikumpulkan oleh Bank Syariah melalui tabungan, deposito, giro, dan lainnya perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi nasabah dan juga banknya. Prinsip yang harus dikembangkan Bank Syariah berkaitan dengan manajemen dana, yang pertama adalah mampu memberikan bagi hasil yang minimal sama atau bisa lebih besar dari suku bunga yang ada di bank konven. Yang kedua, mampu menarik bagi hasil dari debitur yang lebih rendah daripada bunga yang berlaku di bank konven. Secara mendasar, prinsip-prinsip operasi lembaga keuangan Islami ataupun bank syariah dapat dilihat pada gambar berikut. Ada sumber dana, pengelolaan dana, dan pendapatan operasi utama. Silakan dibaca ya. Perhitungan bagi keuntungan bagi deposan atau nasabah. Bagi keuntungan atau kita sering sebut bagi hasil merupakan ciri utama dari lembaga keuangan tanpa bunga. Nah, tanpa bunga, jadi akan muncul pertanyaan, dari mana bank tersebut memperoleh keuntungan? Karena persepsi yang ada di masyarakat adalah pendapatan dari perbankan itu dilihat dari pendapatan bunga yang diperoleh. Bagi hasil sering disebut pengganti nama bunga. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita coba dengan contoh real bagaimana perbedaan antara sistem bagi hasil dan sistem bunga. Contoh kasus bank syariah dan juga bank konvensional. Di bank syariah ada Bapak Kasmadi, bank konvensional ada Bapak Nizar. Bapak Kasmadi memiliki deposito sebesar 10 juta. Deposito kan ada jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan juga 12 bulan. Di sini kita ambil yang 1 bulan, yaitu Januari dan sampai Februari. Di mana nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah adalah 57 berbanding 43. Jika keuntungan bank diperoleh untuk deposito 1 bulan yaitu sebesar 20 juta dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah 950 juta, berapa keuntungan yang diperoleh Bapak Kasmadi? Nah, itu pertanyaan. Nah, sedangkan bank konvensional sama 10 juta, jangka waktunya juga sama 1 bulan dengan tingkat bunga 9%. Berapa keuntungan yang diperoleh saat jatuh tempo? Untuk bank syariah, jadi keuntungan Bapak Kasmadi yaitu 10 juta dibagi 950, hasilnya nanti dikali 20 dan dikali 57%, sehingga diperoleh adalah 120.000. Sedangkan bank konvensional Bapak Nizar 10 dikali 31 hari dikali 9% dibagi 365 hari atau per tahun, yaitu hanya sebesar 76.438. Jadi bisa dilihat secara kasat mata bahwa lebih besar pendapatannya yang diperoleh dari deposito adalah dari bank syariah. Ya, mudah sekali ya tadi perhitungannya. Oke, jadi berdasarkan perhitungan tadi bisa dilihat bahwa besar kecilnya pendapatan yang diperoleh oleh deposan, yaitu kalau dari bank syariah tergantung dari pendapatan banknya, yang kedua nisbahnya, yang ketiga rata-rata deposito, yang keempat jangka waktu deposito.
Sedangkan bank konvensional itu tergantung dari tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito nasabah, dan jangka waktu deposito. Baik, sekarang kita dalami. Nah, soalnya adalah rata-rata pembiayaan 600 juta, yaitu pada bulan Desember. Dana pihak ketiga atau tabungannya 475 juta. Pendapatan bagi hasil 28 juta pada bulan 11. Pada bulan 12 39 juta. Berapakah pendapatan yang akan didistribusikan kepada deposa? Nah, yaitu caranya 475 juta dibagi 600 juta, nanti dikali 39 dikurang 28. Ditulis hasilnya, nanti dikumpul ya, disertakan di Google Classroom. Oke. Untuk tetap bersaing dengan bank konvensional, caranya adalah kita bisa memberikan nisbah yang sama dengan special rate pada bank konvensional atau bunga yang spesial. Yaitu dengan cara apa? Mengurangi porsi keuntungan yang dimiliki oleh bank. Nah, jadi memberikannya kepada nasabah atau dengan menambah biaya bagi hasil. Nah, pricing kita berikan dalam liability product. Hendaklah memperhatikan hal berikut. Jadi memang ada yang harus diperhatikan. Yang pertama, nisbah bagi hasilnya, bobotnya, pendapatan, dan rata-rata saldo. Dengan demikian jelas bahwa bank syariah tetap menguntungkan dan memberikan keuntungan yang adil kepada semua pihak debitur yang terlibat, baik nasabah maupun bank itu sendiri. Keuntungan bukan berasal dari bunga, tapi dari persentase pendapatan real. Nah, sehingga pendapatan akan diperoleh saat bagi hasil diterima, yaitu cash basic, bukan pada bunga yang masih akan diterima atau accrual base. Oke ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menghitung bagi hasil untuk seluruh nasabah dan jenis produk funding. Karena memang produk funding gak hanya deposito. Untuk memudahkan, kita buat dulu tabel distribusi pendapatan bagi hasilnya. Nah, ada beberapa kolom, bisa sampai 8, sebenarnya hampir 9 ya. Jadi rata-rata saldo A sampai dengan H. Nah, silakan dilihat. Oke. Nah, kurang lebih tabel distribusi pendapatan bagi hasil akan seperti ini. Jadi jenis produknya bukan hanya rekening giro, tapi ada rekening tabungan, deposito. Nah, tadi kita sudah tambahin deposito 1 bulan ya. Di sini ada 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Distribusinya ada penyimpan dana, berarti nasabah, ada juga bank. Porsinya berapa dan sebagainya. Kita lihat contoh di slide yang berikutnya. Oke, tabel distribusi pendapatan bagi hasil. Kita contohkan di sini. Rekening giro 30 juta, tabungan 50, 1 bulan 35, 50 juta, 75 sampai 150 juta. Porsinya ada 70 dan seterusnya nanti dibaca ya. Nah, nanti silakan dilengkapi tabel berikut ini. Contohnya yang tabel kolom C ya, ABC yang saldo rata-rata tertimbang. Cara memperolehnya bagaimana? Yaitu 30 juta atau A dikali dengan B. Nanti silakan rekening tabungannya berapa, jadi 50 juta dikali dengan 1 dan seterusnya ya, dilengkapi. Untuk D yaitu distribusi diperoleh dari mana? Yaitu dari kolom C tadi, 21 juta dibagi dengan total saldo rata-rata 359 juta dikali dengan total distribusi 175 juta, sehingga distribusinya adalah 10.236. Sekian. Porsinya sudah kita tetapkan, nanti sudah ada. Nah, untuk kolom D, pendapatan dari nasabah berarti E dikali dengan D. E nya berapa? 0,25, D nya berapa? 10 juta tadi ya, 10 juta 236. Sekian. Hingga hasilnya yang diperoleh nasabah dari rekening gironya adalah 2.559. Nah, untuk banknya dapat berapa banknya? Yaitu dia dapat 0,75. Nah, porsinya seperti itu ya. Jadi H sama dengan G kali D dikali dengan D tadi 10 juta tadi, hingga dapatnya 7.677. Nanti silakan dilengkapi untuk rekening tabungan, untuk deposito
masih murabah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 15 bulan. Oke, saya tunggu. Dan saya tunggu jawabannya ya. Nah, nanti dikirim. Terima kasih. Terakhir, jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ada hal-hal yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan ya. Nah, kalau tidak bertanya, nanti akan tersesat di kuburan. Baik, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.